Salam jumpa agen pemulihan. Berikut ini akan dibahas terkait dengan keterampilan hidup atau life skill. Dalam pembahasan life skill, ini terbagi menjadi 3 bahasan. Pertama adalah bagaimana mengelola emosi, kedua bagaimana kemampuan untuk memecahkan masalah, dan yang ketiganya adalah keterampilan mengelola waktu. Baik, kita urai satu persatu. Dalam keterampilan yang pertama, yakni mengelola emosi, persisnya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu emosi. Secara pengertian, emosi adalah suatu kondisi dan reaksi kejiwaan atau psikologis dan kondisi fisik atau fisiologis. Hal ini bisa terjadi seperti kegembiraan, sedih, haru, dan cinta. Dalam bentuknya, emosi bisa meliputi marah, kesedihan, rasa takut, nikmat, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Tentu kalau kita belajar tentang bagaimana cara mengelola emosi yang bisa dilakukan oleh agen pemulihan pada penyalahguna narkoba, yang pertama kita bisa lakukan tenang dan mendengarkan. Selanjutnya, melakukan penyesuaian terhadap kondisi dan bahasa tubuh klien. Jangan lupa, yang ketiganya adalah tunjukkan perhatian, empati, dan memberikan pengertian. Setelah memberikan pengertian, memberikan perhatian dan empati, cobalah beranjak kepada membicarakan masalah dan mencari solusinya. Tentu, dengannya ditunjukkan dukungan dan kepekaan. Selain itu, bisa dilakukan pula cara praktis menangani emosi. Misalnya, mengajak klien untuk jauh lebih tenang, melakukan teknik relaksasi ringan, dengan bernapas dalam. Selain kemampuan untuk mengelola emosi, agen pemulihan pun bisa melakukan rujukan kepada tenaga profesional lain. Jika dalam hal ini, agen pemulihan tidak bisa menangani masalah emosi klien yang harus senantiasa dirujuk kepada tenaga profesi lain yang lebih kompeten, yang ada di lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, lembaga rehabilitasi komponen masyarakat, atau fasilitas kesehatan lainnya yang mampu menangani masalah klien, termasuk masalah emosi. Berikutnya, kita membicarakan tentang keterampilan pemecahan masalah. Tentu kalau kita berbicara tentang pemulihan, hal ini sangat memerlukan pengetahuan dan cara untuk menemukan solusi pada banyak masalah yang dihadapi oleh klien. Adapun keterampilan pemecahan masalah bisa dilakukan dengan 6 langkah pemecahan masalah berikut. Yang pertama, berikan pemahaman masalah pada klien. Kedua, dampingi untuk mengidentifikasi masalahnya. Langkah ketiganya, lakukan solusi. Beranjak kepada langkah keempat, lakukan evaluasi dan memilih solusinya. Langkah kelimanya, rencanakan apa yang akan dilakukan atau lakukan rencana aksi. Langkah keenamnya, lakukan evaluasi bagaimana kemajuan dan hasil dari apa yang sudah dilakukan. Pada keterampilan ketiga, yakni keterampilan mengelola waktu. Waktu adalah sumber daya yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita terjebak dalam jadwal yang tidak efektif. Nah, ada 3 cara sekiranya kita membantu klien dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan waktu. Yang pertama, lakukan tinjauan pada pengelolaan waktu saat ini. Yang kedua, perhatikan prioritas kegiatan.
kita bisa membedakan mana kategori penting dan kategori mendesak. Sehingga akhirnya bisa mendapatkan 4 hal kegiatan. Pertama adalah penting mendesak. Kedua, penting tidak mendesak. Ketiga, tidak penting tapi mendesak. Keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Setelah melakukan langkah kedua, memprioritas kegiatan, maka beranjaklah kepada langkah yang ketiga, yakni lakukan upaya penjadwalan terhadap kegiatan yang senantiasa kita lakukan, sehingga akhirnya kita mendapatkan kemampuan atau keterampilan mengelola waktu. Upayakan agar keterampilan pengelolaan waktu itu menempatkan waktu kita kepada kategori penting tetapi tidak mendesak. Baik, itu pembahasan terkait dengan keterampilan hidup. Terima kasih, salam jumpa.